Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajib Al-Syadat, biasa dipanggil Ajib. Saya adalah siswa SMA Negeri 1 Padang dari kelas 10 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang zakat dengan tema Zakat untuk Kesejahteraan Umat. Zakat berasal dari kata zakah, yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Artinya, zakat itu membersihkan atau mensucikan diri seseorang dari hartanya. Karena sesungguhnya di dalam harta seseorang itu ada hak milik orang lain. Di dalam Al-Quran Surah At-Taubah surat ke-9 ayat 103, Allah berfirman yang artinya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Secara logika, membayar zakat akan mengurangi harta seseorang, namun bagi Allah tidak. Karena dengan membayar zakat akan membawa keberkahan bagi seseorang dan pahala orang itu akan bertambah. Adapun syarat-syarat harta yang dizakatkan yaitu harta yang dimiliki secara sah oleh pribadi muslim, harta yang dapat dikembangkan, harta yang sudah mencapai nisab, harta yang sudah mencukupi kebutuhan pokok pemiliknya, yang terakhir harta sudah mencapai haul, yaitu harta sudah dimiliki selama 1 tahun. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 83 Allah berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel yaitu, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling." Dari ayat tersebut, jelas dapat kita ketahui bahwa hukum membayar zakat itu wajib. Di dalam Al-Quran Surah At-Taubah surat ke-9 ayat 60, Allah menjelaskan mengenai golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat, yaitu fakir, miskin, pengurus zakat, para mu'alaf, budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang kesulitan di perjalanannya. Zakat itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu zakat harta atau zakat mal, dan zakat fitrah. Zakat harta atau zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang menjadi hak milik seseorang sesuai ketentuan syariat dengan tujuan mensucikan atau membersihkan harta tersebut. Zakat harta hanya wajib bagi orang-orang yang memiliki persyaratan tertentu, yaitu harta yang sudah mencapai nisab dan haul. Harta yang dimaksud meliputi emas, perak, uang, dan perdagangan, tumbuh-tumbuhan seperti tumbuhan padi dan tumbuhan kebun, binatang ternak seperti kambing, sapi, dan unta, barang-barang hasil tambang, dan barang temuan. Tentunya, harta yang dizakatkan itu harus memenuhi nisab, haul, dan kadar zakatnya sesuai pada tabel berikut ini. Aku contohkan cara menghitung zakat profesi yang harus dikeluarkan. Misalnya, fulan memiliki penghasilan 10 juta per bulannya, dan uang yang harus dia keluarkan untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu sebulan yaitu 7 juta. Maka total zakat yang harus dikeluarkannya adalah jumlah penghasilan fulan selama 1 tahun dikurang dengan jumlah pengeluarannya selama 1 tahun, kemudian dikalikan dengan 2,5%, maka dapatlah jumlah zakat fulan. Yang kedua yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan oleh setiap umat muslim, baik laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, yang memiliki kelebihan harta di akhir bulan Ramadan. Adapun syarat-syarat bagi yang mengeluarkan zakat fitrah yaitu beragama Islam, masih hidup sampai pada malam hari raya Idul Fitri, atau baru lahir sebelum terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri, dan memiliki kelebihan makanan bagi diri dan keluarga. Waktu pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan pada awal, pertengahan, dan akhir Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah yaitu makanan pokok yang biasanya dimakan seperti beras dengan jumlah 1 sak atau setara dengan 3,1 liter atau 2,5 kg. Membayar zakat memberi hikmah kepada semua pihak, baik muzaki, mustahik, atau masyarakat umum. Bagi muzaki, ia akan termasuk pada golongan orang-orang yang beriman, karena ia menyadari bahwa ada hak orang lain di hartanya tersebut. Ketika berzakat, tidak hanya hartanya yang suci, melainkan ia juga suci dari penyakit hati, dan berkahlah hartanya tersebut. Dan bagi mustahik atau penerima zakat, hikmahnya adalah meringankan beban ekonomi, kesenjangan sosial, dan mengobati iri hati padanya. Sedangkan bagi masyarakat umum, akan tercipta lingkungan yang tentram. Sesungguhnya Islam mewajibkan membayar zakat bagi umatnya yang mampu guna mensucikan hati dan hartanya serta mensejahterakan seluruh umat Islam di dunia.
Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah dengan peduli terhadap sesama yang kesulitan dan selalu rendah hati, dan yakin bahwa harta yang kita keluarkan untuk kebaikan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.